Sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Timur, tersangka kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, berinisial DBK alias Desi dan barang bukti, dibawa penyidik Ditkrimsus Polda Papua Barat Daya, untuk diserahkan atau tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat, di Kejari Sorong, Selasa, 26 Juni 2026. Turun dari mobil penyidik Ditkrimsus Polda Papua Barat Daya, langsung membawa DBK menuju ruang tahap 2, yang berada di lantai 1 kantor Kejaksaan Negeri Sorong, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Memakai kemeja kotak-kotak dan rok jeans biru dan masker, DBK didampingi 4 kuasa hukumnya, diantar masuk ke kantor advokat negara tersebut. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, tersangka DBK dan kuasa hukumnya beserta penyidik, masuk ruang tahap 2. Kasih Dekamektibum, Aspidum Kejati Papua Barat, Yudi Trisna Amijaya langsung memeriksa berkas-berkas yang diserahkan penyidik, kemudian memeriksa tersangka DBK, selama hampir 3 jam. Kepada awak media yang sudah menunggu di depan ruang tahap 2, Kasih Dekamtibum, Aspidum Kejati Papua Barat, Yudi Trisna Amijaya menjelaskan, dari hasil pemeriksaannya, tersangka DBK alias Desi mengaku, sebagai bos dari tersangka A, yang sudah diserahkan lebih dahulu. Terkait pengakuan DBK bahwa pihaknya menjual BBM ke 3 perusahaan besar di Sorong, penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat akan menelusurinya. Pihaknya hanya mengembangkan penyelidikan sesuai yang ada di berita acara pemeriksaan, dan pengakuan tersangka DBK. Masing-masing yang tersebut, ya, yang terkait, yang disebutkan oleh DBK, maupun juga yang sebelumnya, tersangka Akbar, ya, tersangka A, itu sama di dalam berkas perkara, walaupun di berkas terpisah, masing-masing dilakukan sebagai saksi. Nanti akan dihadirkan di persidangan, Tersangka tidak ditahan. Untuk tersangka kita tahan. Tetap kita tahan dulu kan. Nah, itu istilahnya kita mau sebutkan secara langsung, istilahnya kan itu masih ada ranah di penyidik ya. Dan masing-masing itu istilahnya masih ada pemeriksaan internal, jadi mereka kita harus sampai ya. Oh, jadi beberapa nama itu belum ada di dalam BAP-nya ya? Di dalam BAP tidak tersebut, cuman mengarah istilahnya dari Ada keterlibatan jabatan yang ada di, jadi tidak menutup kemungkinan juga kan nanti kan akan muncul, tapi itu kita serahkan kepada kalau terkait dengan sampai kita nanti dibilang melampaui dari kewenangan tadi karena itu memang dari penyidik ya, karena ada internal dari mereka masing-masing yang sedang melaksanakan tugasnya. Kalau untuk perusahaan ya, karena di sana juga sebagai saksi mereka sudah otomatis nanti sama dengan kasus yang sebelumnya, dari pihak inisial tersangka A dengan tersangka DBK masing-masing menjadi saksi. Tersangka DBK, beliau mengakui bahwa sebenarnya atas perintah dari DBK untuk melaksanakan semua kegiatan suplai maksudnya untuk pengumpulan ya kan, termasuk untuk niaga juga pengangkutan juga yang dilakukan oleh tersangka inisial A. Beliau juga mengakomodir beberapa sopir-sopir truk di Kota Sorong juga. Ya, betul. Dan sebagian juga sudah diambil keterangannya di BAP, dan nanti juga di persidangan akan dihadirkan juga. Sekitar berapa sopir truk yang di Kota Sorong? Kalau jumlahnya ya banyak ya ini ya, kalau kemarin kan diambil sampel, buktinya benar sumber dari BBM itu didapat, salah satunya sumbernya didapat dari pihak SPBU bang, ada juga ya? Dari pihak SPBU sudah pasti ya kan, karena dia juga ada memberikan bukti, karena sistem atau model sekarang sudah pakai barcode ya, bisa di copy. Nah, memberikan bahwa benar itu diambil dari sumbernya SPBU yang ada 3 di daerah Kabupaten Sorong. DBK ini punya perusahaan? Perusahaan kalau DBK tidak perusahaan. Dia bekerja sama ya? Hanya istilahnya pribadi dari DBK sendiri, usaha pribadi dia ya, bukan atas nama perusahaan dia. Oke. Pada penyidik ya, untuk menindaklanjuti, karena ini yang dibilang tadi ya, menjual dan ada pembeli. Termasuk 3 perusahaan itu juga ya? Ya. Oke bang. Kuasa hukum tersangka DBK alias Desi, Muhammad Rizal, Melianus Yable, Mardin dan Albert Fransitio, sempat mengajukan pengalihan penahanan dari tahanan sel ke tahanan kota, namun permohonan tersebut ditolak penyidik pidana umum Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sehingga tersangka DBK harus ditahan. Sudah dilaksanakan tahap 2,
Baik, sudah dilakukan tahap 2 pada hari ini, dan kita kooperatif, Bu Desi juga kooperatif, dan sudah dijelaskan beberapa hal. Kami pun Bu Desi sudah menjelaskan juga bahwa tidak ada hal-hal yang lain disangkal dari Bu Desi. Bang, tadi ada mengajukan penangguhan penahanan. Ya benar, kita sempat mengajukan pengalihan penahanan, akan tetapi tidak dikabulkan, sehingga Ibu Desi tetap melakukan penahanan. Usai menjalani tahap 2, tersangka DBK langsung ditahan di rutan kelas 2B Sorong. Awalnya tersangka DBK akan dibawa dengan kendaraan minibus, namun penyidik Kejari Sorong memutuskan membawa DBK ke rutan, menggunakan mobil tahanan baru milik Kejaksaan Negeri Sorong. DBK ditangkap pada 8 April 2026 lalu, setelah anak buahnya berinisial A, disergap polisi di sebuah gudang yang diduga milik PT SM, di kawasan Suprau, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, saat mengisi biosolar, yang diduga ilegal. Tersangka DBK dijerat pasal 55, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi Jo pasal 20 huruf C Nomor 1 Tahun 2023. Tim Liputan, Papua Barat Daya TV.